Dan saya tuh QJ-nya itu mereka lunas, langsung lunas teh, langsung Oke. lunas. Selama ini tuh belum pernah saya tuh kalau kalau jual properti itu belum pernah lunas. Biasanya pasti booking dulu seminggu baru uang muka, baru pelunasan atau cicilan gitu ya. Nah itu Hmm. saya kemarin QJ-nya langsung lunas dan Masya Allah di tanggal 24 itu datang itu buyer dadakan gitu ya. Dua orang itu mereka langsung survei, lihat-lihat coveringnya dia suka, ngobrol-ngobrol segala macam dan dia langsung lunas hari itu teh. Masya Allah. Rumus dari menciptakan segala sesuatu adalah merasakan sudah menerimanya. Bersyukur dan betul-betul merasakan sudah menerimanya. Itu mencipta, Amanda. Kita ganti ke lanjut ke Pak Rahmat. Monggo Pak Rahmat dihidupkan mikrofonnya. Iya, selamat sore. Assalamualaikum Pak. Suaranya tidak terdengar. Oh, suaranya nggak kedengeran, Pak Rahmat. Kedengaran? Ya, ya, Eh, ya, terima kasih. Kurang kenceng Pak. ya, kecil suaranya. Ya, Berarti dideketin Pak, deket banget. satu, dua, tiga. Udah Iya, jelas. Masih kecil. masih kecil Pak. Ya. Sudah jelas, satu, dua, Nah, tiga. Sudah. Nah, Oh ya, ini udah baru. pakai mic tadi, mic wireless. oke. Iya, jadi saya langsung testi aja atau gimana ini? Boleh cerita dulu juga Boleh nggak Pak, apa-apa. boleh Kenapa itu cerita. membangun Oh resolusi? iya, jadi Cerita dulu terus ya. awalnya itu kan memang saya udah sering nonton, mungkin sekitar bulan November 2024 lah ya, suka nonton Ngaji Roso ya. Terus akhirnya ketemu videonya TVB. Nah itu kalau ada yang bagus-bagus tuh saya share ke kakak saya tuh teh. Saya share ke kakak saya. Itu kalau yang bagus-bagus kayak saya share. Nah ternyata dia eh, nggak ngomong-ngomong dia quantum gem tuh. Jadi setahun itu dia nggak pernah closing, akhirnya dia closing. Closing Hmm. itu perdana dia closing di atas 300 juta. Jadi dia cuma ibu rumah tangga, closing dapat di atas 35 juta tuh. Komisi perdananya dia gitu. Nah, setelah itu dia quantum gem lagi untuk bisa nawarin ke yang konsumen yang itu untuk ngambil covering yang di sebelahnya. Padahal covering di sebelahnya itu kondisinya udah uang muka tuh teh. Udah uang muka kan udah berarti udah tantangan JB kan, udah nggak mungkin lah gitu. Tapi dia quantum gem dan ternyata itu tuh kewujud lagi gitu. Akhirnya itu batal uang mukanya dan dia jual lagi tuh coveringnya dapat lagi di atas 30 juta juga tuh. Jadi dalam waktu 1 bulanan 2 bulan lah tuh dapat dia sekitar 70-an juta lebih gitu kan. Nah terus saya mikir lah ini saya yang Sterling kok malah saya nggak ngelakuin quantum gem gitu kan dia yang ngelakuin gitu akhirnya pas tanggal 21 ya kalau nggak salah itu saya ngelihat ngaji Roso yang memang rutin kan setiap hari itu kalau lagi waktu kosong pasti lihat ngaji Roso gitu kan. Nah, ada iklan yang trainingnya Zoom itu ya, yang Abundant Revolution yang bat 8 kan. Waduh, kayaknya ini pengen ikut nih gitu kan, pengen ikut banget gitu. Tapi eh, cek rekening sendiri gitu ya, bukan rekening yang lainnya. Cek rekening sendiri itu cuman ada saldo sekitar 150 ribu. Itu jam 9 atau jam 10-an gitu. Saya Quantum Jam ngebayangin ikutan Zoom-nya, ngebayangin TVB ngejelasin gitu ya tentang Abundant Revolution itu gitu kan. Sampai kayak perasaan tuh yang kayak bener-bener real banget lah gitu. Nah itu jam 2 tiba-tiba kakak saya itu WA saya. WA saya ngirim bukti transfer 5 juta ke rekening gitu. Jadi jam-jam 9 itu saya QJ, jam 2 itu saya ditransfer 5 juta kan. Saya tanya nih, ini apaan nih gitu 5 juta gitu. Dia bilang, oh 3 jutanya buat iklan, 2 jutanya buat saya, dia bilang gitu. Terus udah akhirnya saya udah langsung transfer dulu langsung transfer, langsung info ke Mas Hendra untuk ikutin yang base 8 itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu
saya kan mau ada ini ya, mau ada gathering di developer yang saya jual projectnya ya, tanggal 24 Februari kalau nggak salah. Jadi beberapa minggu sebelumnya itu saya belum dapat konsumen sama sekali tuh teh. Pokoknya bener-bener blank gitu. Wah, ini kalau nanti gathering saya nggak bawa customer kayak gimana gitu ya. Betul, saya QJ lah ke QJ, terus saya bayangin hari pas customer gathering tuh customer tuh datang, terus saya ngobrol sama mereka, bener-bener kayak real banget gitu, ngebayanginnya, menghayalnya tuh bener-bener halu banget lah bisa bilangnya kayak gitu kan, halu banget gitu. Terus dan saya tuh QJ-nya itu mereka lunas, langsung lunas teh, langsung Ya. lunas. Selama ini tuh belum pernah saya tuh kalau kalau jual properti itu belum pernah lunas. Biasanya pasti booking dulu seminggu baru uang muka, baru pelunasan atau cicilan gitu ya. Nah itu Hmm. saya kemarin QJ-nya langsung lunas dan Masya Allah di tanggal 24 itu datang itu buyer dadakan gitu ya. Dua orang itu mereka langsung survei, lihat-lihat coveringnya dia suka, ngobrol-ngobrol segala macam dan dia langsung lunas hari itu teh. Masya Allah. Jadi yang satunya itu karena rumahnya jauh kan ya, rumahnya jauh, dia nginep. Jadi dia pelunasannya itu di H-1-nya sore di lokasi kafling. Nah, yang di hari H-nya itu yang satunya lagi. Jadi pas gathering itu lumayan lah ya, saya dapat sekitar 250-an juta gitu Masya dari Allah. situ gitu. Nah, terus itu yang kedua ya, yang QJ-nya tadi. Kemudian yang QJ yang ketiga, jadi emang sebelumnya kan saya juga udah belajar tentang releasing juga sih Teh. Jadi emang pada saat saya ikut yang training Teteh itu emang udah kayaknya udah minimal banget lah kalau yang emosi-emosi udah minimal banget gitu. Nah, waktu yang ketiga ini saya dapat lead itu di awal Januari Teh. Di awal Januari saya tuh doanya waktu itu mintanya datengin customer yang mau beli di atas 1.000 meter gitu kan, saya bilang tuh. Nah saya QJ-in deh tuh 1.000 meter gitu, terus terus di FU di follow up, terus customer nanya-nanya segala macem gitu ya, sampai akhirnya dia survei dia suka dengan coveragenya, dia minat dia tuh di 1.000 meter beneran teh, 1.000 meteran gitu. Nah, pas survei kedua, dia cek lagi, ternyata bentuk tanahnya itu nggak sesuai sama yang survei pertama. Tuh. Jadi yang sebelumnya saya QJ sebelum ikut training teteh ya, yang sebelum ikut training. Nah, pas yang keduanya itu ya pas dia habis survei itu dia nggak suka sama kondisi tanahnya karena nggak sesuai gitu ya sama yang dilihat pertama. Nah, itu eh, saya QJ teh di sampingnya dia teh. SQJ di sampingnya dia karena dia kecewa istilahnya, dia kecewa kayak nggak akan lanjut gitu kan. Saya Hah? QJ terus saya sending love di sampingnya dia bener-bener gitu. Ya, di sebelahnya Sambil gitu. merem nggak, Pak? Ah, Sambil merem nggak? enggak ya, yang ngebayangin aja sambil ya, dia sambil kan ada teman saya juga kan, dia ngobrol sama teman saya di sampingnya sambil saya QJ gitu ya, sambil sambil sending love gitu. Terus akhirnya saya ngomong tuh sama teman saya, coba hubungin owner developer gitu kan, kalau nggak salah tuh di sampingnya tuh ada tanah kosong gitu ya juga kan gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, eh, terinfo dia tuh bahwa di samping yang tanah 1.000 meter itu ada lagi tanah lagi kosong gitu. Akhirnya kita tawarin tuh teh, Hmm. tawarin. Akhirnya dia survei lagi tuh kan, siang itu udah ngecek tuh tanahnya kan, udah nggak suka tuh. Akhirnya pas sore dia ngecek lagi yang tanah yang di sebelahnya, ternyata dia suka, suka banget. Jadi akhirnya nambah teh, jadi totalnya itu hampir 4.000 meter jadinya. Oh, keren-keren. 40 meter gitu. Terus ya alhamdulillah akhirnya cair juga di pas bulan Ramadan kemarin itu omsetnya di atas 1 M, dan dahsyatnya itu cash keras gitu. Cuman 1 bulan itu cash keras dengan nilai yang luar, luar biasa lah. Biasanya kan paling ya ratusan juta gitu ya, paling berapa gitu. Ini di atas 1 M gitu dan cash keras itu, waduh Masya Allah banget gitu. Itu sih teh kalau yang apa testi yang finansialnya lah ya gitu ya. Oke. Setelah kelas apaan sih yang dilakukan sama Pak Rahmat daily rutinnya? Kalau daily rutin kan
sadar nafas syukur ya Teh ya. Nah, Eh, jadi saya tuh kalau biar nggak lupa Teh, saya ngerekam Teh. Saya rekam di handphone, jadi kayak bikin MP3 gitu. Saya rekam sadar nafas syukur itu dengan suara saya. Terus saya kasih background musik, suara alam atau apalah gitu. Nah itu saya jadiin alarm Teh. Saya jadiin alarm itu bunyiin itu di jam 3.30. Jadi emang saya biasa rutin bangun buat tahajud gitu ya. Itu jadi jam 3.30 tuh saya dibangunin sama alarm itu. Langsung sadar nafas syukur gitu. Terima kasih, Alhamdulillah ya Allah, saya masih dikasih nafas, ya gitulah segala macam lah Teh, yang sesuai sama yang di rutin yang kita itu ya. Terus di akhir dari rekaman itu eh, ada notif tuh saya kasih notif, jangan lupa untuk doain 10 orang hari ini kayak gitu. Nah itu nanti terulang lagi alarmnya jam 10 sebelum saya tidur. Jadi sehari itu 2 kali saya dengerin alarm itu udah pasti gitu. Itu Teh. jadi Wah, bikin karena ternyata itu rahasianya ya. Sadar apa syukurnya ya. Terus kalau sekarang mungkin bedanya sama dulu ya Teh. Kalau ikutan eh, sebelum paham ilmu TVB ya. Dulu tuh kalau misalnya ada masalah gitu ya, ada orang yang ngeselin atau apalah, itu kan kita karena suka kesel gitu ya, suka misu-misu, suka ngegerundel gitu ya, suka kesel lah gitu. Kalau sekarang tuh lebih enjoy aja sih. Nggak ada yang bikin sesak nafas lagi gitu kalau misalnya dia kesel gitu. Misal tiba-tiba habis berdebat nih sama temen gitu, oh kesel gitu kan. Kayaknya harus harus menang lagi kita debat. Tapi sekarang tuh nggak, lebih diem, udah kayak diem. Udah langsung saya releasing aja langsung. Langsung releasing, nol lagi, langsung bercanda lagi sama dia. Kayak gitu, Teh. Jadi lebih lebih nyaman aja sih, Teh. lebih enjoy Gitu. banget yang ngejalanin hidup ya. Terus sama kalau misalnya kayak doa, itu kalau dulu kan kita minta-minta yang kayak tadi Teteh itu ya, minta-minta sampai kayak bener-bener mental pengemisnya, mental miskinnya itu keluar banget gitu ya. Nah kalau sekarang itu doanya itu nggak kayak gitu, jadi bener-bener yang ya Allah syukur Alhamdulillah gitu. Hari ini saya sudah punya penghasilan 200 juta sebulan, meskipun belum gitu ya. Ya, Doainnya betul. kayak gitu gitu. Ya tapi Alhamdulillah masih ya tercapai juga sih, meskipun tidak rutin gitu. Teh, saya Kayak gitu boleh tanya Teh. nggak? Boleh? Oke, saya tanya ya Teh. Boleh banget sayang. Tadi kan ini apa? Bapak bilang kan tadi waktu quantum jam yang kedua atau yang keberapa itu kan tadi sempat menyinggung kalau membayangkan quantum jam itu sampai kayak halu gitu. Nah itu sehalu apa sih Pak? Soalnya saya juga diceritain Teteh tuh, Teteh waktu membayangkan quantum jam jodoh juga aku kok kayak halu gitu ya. Nah Bapak memang harus sehalu itu atau gimana? Nah saya pengen tahu dengar dulu dari Bapak itu waktu itu sehalu apa sih ngebayanginnya sampai deal gitu. Nanti juga Teteh juga bisa nanggapin tentang itu. Gimana Pak? Iya, waktu yang Quantum Gym kedua itu kan dia udah kecewa ya, udah kelihatan lah mukanya udah kecewa, udah gak pengen lanjut lah istilahnya gitu kan. Itu udah hampir, kita juga udah hampir putus asa juga ya, udah hopeless juga, tapi akhirnya Bismillah gitu kan. Udah kira saya Quantum Gym lagi, saya bayangin lagi orang itu survei ke tanahnya gitu loh Mbak. Survei ke tanahnya, terus Hmm. dia suka suka banget sama tanahnya. Padahal saya juga belum lihat tuh tanahnya kayak gimana, tapi saya ngebayangin si konsumennya tuh beneran suka banget gitu dengan Oke. tanahnya itu gitu. Ya pikiran gimana ya, ya ya kan kita belum Pokoknya pernah kebayang menghayal tanahnya, ya. ngebayangin ya yang udah indah banget gitu loh Mbak. Oh iya 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 Eh, iya. Iya. kan kita belum tahu lihat tanahnya, belum lihat Iya. tanahnya tuh. Tapi tuh udah Hmm. ngebayangin tuh yang nanti tanahnya tuh kayak gimana, yang bagus segala macem kayak gitu Mbak. Oh iya iya. Iya. Emang gitu ya Teh ya. Teh juga gitu kan waktu Quantum Jam jodoh atau apa tuh memang dibayangin sedetail itu yang ya memang halus sih. Untuk orang awam ya kedengarannya emang kayak halu orang belum melihat tapi udah dibayangin gitu gimana Teh? Ya, rumus dari menciptakan segala sesuatu adalah merasakan sudah menerimanya. Bersyukur dan betul-betul merasakan sudah menerimanya. Itu mencipta, Amanda. Jadi Hmm. dari quantum jam itu adalah, kan tadi kita udah ulas ya di materi pertama kita, materi pertama Abundant Revolution, semuanya sudah berkelimpahan. Semuanya udah ada dan tersedia. Sebenarnya kan udah ada. Tidak ada menjadi ada, itu kasih cetakan dong di batin. Kasih cetakan di dalam energi batin ini. How the feel, rasanya kayak apa.
bahagianya kayak apa menerima itu. Saat kamu merasakan rasa bahagia dan kamu mensyukuri tentang sesuatu yang belum kamu terima, akan-akan itu sudah ada di tangan kamu. Itulah proses penciptaan. Hmm. Mengkuantum game-kan apapun itu udah bener-bener out of the box. Jadi pengen pengen satu hal, contoh aku juga pernah quantum game-in rumah, Pak Rahmat. Aku pengen quantum game-in rumah, aku pergilah ke rumah temenku yang harga 8M lebih gitu, yang kamarnya enak. Suatu saat nginep di situ, memang barengan gitu kan, sama teman-teman nginep lah. Aku sama suamiku ada kamar sendiri. Nginep di kamar temenku itu yang bangunannya keren sesuai apa yang aku mau untuk rumah baru. Pada saat aku tidur, aku ngebayangin udah di rumah yang aku beli. Jadi pada saat itu, ya Allah, aku udah di rumah baru aku, ya yang kayak gini, aku maunya yang kayak gini, yang ada kamar mandi di dalam, yang bentuknya begini, yang kayak gini, yang nyamannya seperti ini, yang happy-nya kayak gini, yang berada di ketinggian di atas permukaan lautnya itu tinggi, ada rasa dingin apa segala macam. Dan itu tercapai dalam 6 bulan. Caranya Wah, keren-keren. seperti yang tadi Pak Rahmat bilang, pokoknya rasakan aja udah survei, udah bareng, terus ya suka pokoknya bener-bener rasa yang masa depan itu sesuatu itu terjadi, maksudnya si bayar itu membeli tanah itu, si rasa itu kayak apa sih kalau itu terjadi, oh rasanya itu amazing banget, ya udah rasa amazing yang di depan rasakan sekarang. Terima kasih. Ya, memang kalau 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 yang orang awam nggak tahu cerita itu kayak halu sendiri kita ya, Teh, ya, kayak berimajinasi gitu ya. Tapi itu Tapi udah memang justru di situ. 35 kali Manda, Iya, justru di situ. lebih dari 35 kali quantum game dalam jenis yang berbeda, 99,99%-nya itu terjadi kalau dalam pengalaman yang udah berlalu. Jadi Iya, caranya iya, Teh, ya, Teh. ya udah musim aja musim kayak gitu, nggak diulang lagi, Ya, yang lain diulang lagi gitu. iya, iya, keren-keren. Pak Rama juga keren sekali loh. Saya juga akhirnya tahu, oh ternyata ikut kelas aja juga nggak cukup, juga bisa diimbangi dengan tadi yang set reminder sendiri, kayak Ada mengingatkan improvisasi ya, ada terus. improvisasi ya berarti ya. Hasilnya juga optimal ya untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi Rahmat, nanti kalau ada teman-teman yang butuh pertolongan untuk bantuin cara nge-reminder itu, boleh nggak pay it forward, bantuin teman-teman yang lain untuk bisa untuk game berhasil kayak Pak Rahmat, boleh nggak? Maksudnya yang Nah, alarm atau gimana? suatu saat kalau ada teman-teman WhatsApp Pak Rahmat, bantuin ya, istilahnya cara quantum Oh, game boleh, kayak boleh. gimana, boleh nggak? Anggap itu tabungan semesta kamu, boleh ya? Siap. Siap, siap, Iya, Teh. ya, makasih ya Pak Rahmat ya. Ya, iya. Oke, Sama sekarang, ini nih, Mbak, oh ya, oh ya, satu lagi Pak Rahmat yang mau nanya setelah, kan? enggak, Mau nanya ke Teteh katanya. enggak, saya mau tambahin aja kalau misalnya kayak setelah ikut ke ini ya trainingnya Teh Baby itu yang menurut saya yang gila gitu, yang di luar nalar saya itu ketika kita benci sama orang, kesel sama orang, kita malah sending love gitu. Itu tuh gila sih kalau menurut saya sih gitu Teh. Ada orang yang nyebelin kita malah ngirim cinta ke mereka gitu kan, itu dahsyat banget gitu. Dan itu wah, makasih banget ya, itu ilmunya dahsyat luar biasa. Oh, no, no, itu bukan dari aku, itu Nabi Muhammad Oke, yang Nabi Muhammad. oke Nabi gitu. Muhammad, Nabi kita mengajarkan. Pada saat waktu itu dia dicerca, dia difitnah sama seorang Yahudi, Iya, iya, seorang iya. yang buta, dia difitnah habis-habisan. Muhammad itu wah, pokoknya dia penyihir, dia pokoknya difitnah habis-habisan. Suatu saat si orang itu sakit. Nabi Muhammad mendoakan dia, bahkan dia datang kirim makanan dan nyuapin makanan ke orang yang Astaga. memfitnah dia itu. Sebenarnya nyontoh Iya, dari kita si Pak Rahmat. betul, betul. Orang terhebat di alam semesta Tapi ini yang baru terbuka setelah dengar Teh Baby. aku kalau lagi kesel sama orang, keselnya kebangetan gitu, aku transfer duit ke dia. Oh Nggak gitu, hanya Teteh nggak pengen kesal sama aku. nggak hanya ngedoain dia sehat, berkelimpahan, happy, bahagia. Aku sending love-nya
duit juga aku sending loving biasanya. Karena kan aku adalah kamu, kamu adalah aku. Yang ada kan cuma cinta murni tanpa batas sebenarnya. Hidup kan cuma Iya ya Kak. permainan. Mhm, Parah mhm. banget. Oke, siap. Terima kasih.